Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang budidaya udang faname, mata kuliah studi kelaikan agribisnis. Perkenalkan, nama saya Juanda dari program studi agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, udang faname merupakan salah satu jenis udang yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki laju pertumbuhan yang relatif cepat, serta kemampuan adaptasi yang relatif tinggi terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu dan salinitas. Peningkatan produksi budidaya udang faname selalu dilakukan dengan cara meningkatkan padat tebar dengan lahan dan sumber air yang terbatas sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air budidaya. Dasar gagasan membuka bisnis baru. Lampung sebagai pemasok udang mencapai 40% di Indonesia, sehingga budidaya udang memiliki peluang besar di Indonesia. Tak hanya dijual di Indonesia, udang di Lampung juga hingga diekspor ke luar negeri. Bahan baku yang digunakan dalam membudidayakan udang faname adalah benih, pakan yang digunakan yaitu plankton, dan plankton tersebut dibuat oleh pembudidaya. Alat yang digunakan dalam budidaya udang yaitu aerator, deometer, dan pH meter. Produk olahan hasil yang dapat didapat dalam budidaya udang yaitu udang segar yang dipasarkan ke konsumen. Untuk jumlah penduduk, kalangan yang mengkonsumsi udang faname ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri pun mengkonsumsi udang hasil produksi Indonesia. Pohon industri, olahan hasil dari udang segar yaitu bakso, nugget, dan berbagai macam masakan lainnya. Outlet penjualan udang segar tidak hanya di Lampung saja, melainkan di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan yaitu CV Peri Ungri Food Tbk. Pada dasarnya bergerak dalam budidaya udang yang berada di daerah Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kegiatan dari PT kami adalah produksi dalam jumlah yang besar. Dalam melihat peluang pasar yang besar, kami memfokuskan dalam bisnis, budidaya, dan pengolahan udang dengan kualitas baik dan pasar domestik maupun internasional. Alamat perusahaan CV Peri Ungri Food Tbk beralamatkan di wilayah Dusun Tegal Arum, Kampung Durian, Padang Cermin, Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Bidang usaha, udang merupakan hewan air yang sangat digemari oleh anak-anak maupun orang tua. Harga jual dari udang sendiri memang bisa dibilang mahal di pasaran. Karena hal ini sangat sulit dicari dan bahan budidayanya juga sulit. Peluang usaha budidaya udang menjadi sangat menjanjikan. Pelaku bisnis budidaya udang. Bisnis budidaya udang ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang dengan kemampuan dan minat yang tinggi, maka budidaya udang cepat dilakukan. Konsumen bisnis budidaya udang. Konsumen budidaya udang memang tidaklah sulit. Konsumen udang sangat besar mulai dari rumah tangga hingga usaha kuliner. Harga jual budidaya udang. Patokan harga untuk budidaya udang dapat dihitung per kilogram, di mana harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bentuk perusahaan. Perusahaan yang kami dirikan berbentuk Komenditaire Tenos Tos Have terbatas atau CV, di mana dengan bentuk perusahaan ini akan lebih mudah dalam menjalankan usaha karena tidak terpaku pada satu pemilik saja sebagai sumber pemeranan awal dan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik karena pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, yaitu mudah untuk mendapatkan modal dengan membuka saham baru. Aksesibilitas. Kemudahan dalam mendapatkan benur. Padang Cermin yang dekat dengan perbatasan Selat Sunda membuat perusahaan lebih mudah
dalam mendapatkan benur. Semua itu dapat dilihat dari dekatnya sumber penjualan di lokasi perusahaan, kemudahan dalam kedekatan dengan pasar. Budidaya udang Faname yang beralokasi di padang cermin sangat strategis dalam hal pemasaran, dapat dibuktikan dengan dekatnya pembudidayaan ke gudang lelang. Gudang lelang sendiri menjadi salah satu target pemasaran yang terbesar. Kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja. Perusahaan dapat kemudahan dalam merekrut tenaga kerja, di mana para masyarakat sekitar hampir keseluruhan mengabdikan diri menjadi petani tambak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk budidaya udang Faname. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fitria Latifah akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen atau masyarakat membutuhkan udang digunakan untuk diolah dan dipasarkan kembali. Konsumen menginginkan udang Faname dengan ukuran yang relatif besar karena konsumen yang membeli udang tersebut digunakan untuk diolah kembali dan dikonsumsi, sehingga udang yang dikonsumsi harus berukuran relatif besar. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar, udang Faname sering dijumpai di warung makan, di pasar, swalayan, dan restoran. Masyarakat yang mengonsumsi udang dari berbagai ras, suku, dan berbagai macam kalangan. Selanjutnya ada target pemasaran. Dalam target pasar, usaha budidaya udang Faname yaitu untuk remaja hingga orang tua. Target pasar terbesar adalah kalangan orang tua. Udang Faname memiliki target pasar yang luas karena dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, ukuran lain sebagai cemilan, sayur, lauk, dan obat. Selanjutnya ada nilai tambah. Nilai tambah dari udang Faname sendiri yaitu dengan mengelola udang tersebut dengan menjadikan udang beku dan dipacking dengan bentuk yang lebih menarik. Karena udang telah mendapatkan perlakuan tambahan, harga untuk udang beku sendiri berkisar 25.000 per PCS dengan berat 250 gram. Selanjutnya ada masa hidup produk. Masa hidup produk di awal produksi masih mengalami kerugian. Perusahaan belum mendapatkan laba untuk di awal periode. Karena semua di awal produksi dan usaha pasti mengalami kerugian, perusahaan akan mendapatkan laba setelah berjalan pada bulan kedua karena masyarakat sudah mengenal produk tersebut dan akan membeli produk udang Faname. Yang selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar yang digunakan oleh perusahaan ialah struktur pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak pembeli dan penjual dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Setelah struktur pasar, yaitu ada persaingan dan strategi pesaing. Skala usaha terbesar. Keadaan ini menyebabkan harga beli lembaga pemasaran di tingkat pedagang dapat ditekan lebih rendah, sehingga keuntungan yang diterima lembaga pemasaran ini lebih besar dari keuntungan normal. Selanjutnya yaitu ada ukuran pasar. Ukuran pasar yang dilakukan oleh CV Periungri. Ukuran pasar yang dilakukan oleh CV Periungri Food ialah dalam skala pemasaran lokal dan nasional. Karena daerah pemasaran hanya meliputi daerah tertentu pada umumnya, menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar, masyarakat Lampung, dan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada aspek manajemen. Status kepemilikan CV Periungri Food merupakan usaha yang dibangun oleh Indra Kesuma, Sumanjaya. Permodalan usaha ini didapat dari dana pribadi dan dana berasal dari investor serta lembaga keuangan. Usaha ini didirikan di daerah Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung dengan luas lahan sekitar 10 hektar. Budidaya udang Faname masih memiliki peluang yang cukup besar. Keuntungan didapat dalam budidaya udang mampu menghasilkan keuntungan yang bernilai besar. Selanjutnya ada aspek organisasi.
Aspek organisasi yang digunakan oleh CV Periung Refood yaitu organisasi garis atau line organization. Organisasi garis merupakan struktur organisasi yang digunakan untuk perusahaan yang masih berskala cukup besar. Contohnya perusahaan kami yang berbentuk CV yang lebih kecil dari skala PT. Pendelegasian wewenang dalam organisasi lini dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seorang atasan kepada bawahannya. Selanjutnya ada gambar struktur organisasi yang menjelaskan bahwa struktur organisasi terdiri dari direktur utama yaitu Indra Kusuma Sumanjaya. Selanjutnya ada manajer umum yaitu Juanda, kepala bagian keuangan yaitu Cinda Giza, kepala bagian produksi yaitu Dia Fitria, kepala bagian pemasaran yaitu Lasma Ulina, kepada bagian pengemasan yaitu Bambang, serta staf produksi, staf pengemasan, dan staf pemasaran. Adapun tim manajemen CV Periung Refood, yaitu tim manajemen yang terdapat di CV Periung Refood, antara lain direktur, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasional, dan kepala administrasi dan pergudangan, serta dibantu oleh para staf di bagian masing-masing. Selanjutnya, ada karyawan CV Periung Refood. Karyawan atau human capital menjadi sangat penting karena dapat menghasilkan nilai tambah untuk perusahaan. Maka, peran dan fungsi seorang karyawan bertujuan untuk membantu memperlancar produktivitas dan memaksimalkan kinerja serta manfaat waktu dan peluang efektif dan efisien. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek produk atau produksi dan aspek finansial. Lokasi pabrik merupakan salah satu poin dari aspek produk. Di dalam tambak harus memperhatikan tata letak dan lokasi. Lokasi yang dipilih dalam melakukan budidaya udang faname pada perusahaan CV Periung Refood tersebut kami adalah Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Lokasi dipilih karena sangat strategis dan dekat dengan pemasok kepada konsumen dan juga akses transportasinya. Untuk bentuk bangunannya sendiri, perusahaan CV Periung Refood tersebut kami menggunakan tipe gedung high bay and monitor building. Gedung atau bangunan yang tidak bertingkat atau single story dengan jenis ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan ruang gerak di atas kepala yang maksimum bagi ruang tersebut. Untuk volume operasinya sendiri, jumlah keseluruhan udang yang ditebar dalam perusahaan kami adalah 5.600 ekor udang faname. Bobot rata-rata berkisaran antara 8,2 gram sampai dengan 10,6 gram selama 62 periode DOC. Lalu saat panen, rata-rata berat udang berkisar antara 18,8 sampai 23,8 gram. Untuk mesin yang sendiri, ada beberapa mesin yang kami gunakan, di mana untuk menciptakan oksigen terlarut yang cukup, membutuhkan aerator yang tepat. Nah, aerator yang digunakan dalam PT Periung Refood sendiri digunakan sesuai dengan kebutuhan tambak yang dikelola, yaitu kincir angin, air jet aerator, dan turbo jet aerator. Untuk peralatannya sendiri, usaha tambak udang perusahaan CV Periung Refood menggunakan alat untuk budidaya, yaitu geomembran atau lapisan plastik dengan banyak fungsi, yaitu salah satunya adalah sebagai alas tambak. Nah, ada beberapa bahan, yaitu bahan utama dan bahan penolong. Untuk bahan utamanya yaitu udang faname sendiri dan pakan udang. Kemudian untuk bahan penolongnya aerasi tambak, dan parameter air. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri, perusahaan CV Periung Refood Tbk membutuhkan sebesar 114 orang dengan rincian
direktur utama 1 orang, manajer utama 1 orang, kepala bagian keuangan 1 orang, kepala bagian operasional 1 orang, kepala bagian pengemasan 1 orang, dan kepala bagian pemasaran 1 orang. Kemudian staf persiapan kolamnya 24 orang, staf pemeliharaan 12 orang, staf panen 12 orang, staf packing 30 orang, staf gudang 15 orang, dan yang terakhir staf pemasaran 15 orang. Nah, untuk proses produksinya sendiri, yang pertama dilakukan adalah persiapan kolam, kemudian biosecurity, kemudian kepadatan, padat tebar, pemberian pakan, pergantian air, kemudian aerasi di tambak udang, perawatan udara dan tanah, lalu rentang parameter kualitas air, sampling, dan yang terakhir adalah panen dan pemasaran. Kemudian kita masuk ke aspek finansial, di mana ada dana investasi. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 14.065.200.000. Nah, untuk biaya penyusutan per tahunnya sendiri yaitu 370.513.333.000. Dan biaya penyusutan per periodenya sendiri yaitu 123.504.444. Nah, untuk biaya modal kerjanya sendiri yakni total biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 121.560.000. Untuk biaya tetapnya sendiri, biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 1.518.518.571. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama dihitung adalah total cost, di mana total cost dengan rumus penyusutan plus TVC plus TVC yaitu 123.504.444 ditambahkan dengan 121.560.000 ditambahkan dengan 1.558.518.571, maka totalnya adalah 1.803.583.015. Untuk total revenue-nya dengan harganya per kilo yaitu 50.000 dengan hasil produksinya sebesar 89.600 kilo, maka total revenue atau penerimaannya adalah 50.000 per kilogram dikali dengan 89.600 didapatlah sebesar 4.480 juta. Nah, untuk keuntungannya sendiri bisa kita hitung yaitu berarti 4.480 juta dikurang dengan 1.803.583.015. Hasilnya semua keuntungannya adalah 2.676.416.985. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kriteria investasi. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama adalah kriteria investasinya sendiri, kemudian analisis kelayakan finansial yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, produksi dan penerimaan, kemudian yang terakhir analisis NPV, IRR, net BC ratio, gross BC ratio, BEP, dan PBP. Kriteria investasi. Kriteria investasi adalah indikator yang digunakan dalam pemilihan kegiatan investasi yang terbaik.
Kegiatan usaha budidaya udang Fanamei memerlukan biaya dan modal investasi seperti lahan, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya. Model investasi yang ditanamkan dalam usaha diharapkan mampu mendapat benefit yang besar dibandingkan dari biaya atau cost yang dikeluarkan. Kemudian, analisis kelayakan finansial. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan sebelum kegiatan produksi udang Fanamei dilakukan. Biaya berinvestasi pembuatan kolam, peralatan, bangunan, sarana dan prasarana usaha dikeluarkan sebelum dilakukan kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-0 sebesar Rp14.072.600. Kemudian tahun pertama tidak mengeluarkan biaya. Tahun kedua sebesar Rp10.300.000. Kemudian tahun ketiga sebesar Rp143.500.000. Tahun keempat sebesar Rp10.450.000 dan tahun kelima sebesar Rp75 juta. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Biaya terbesar dalam usaha budidaya udang Fanamei yaitu biaya dikeluarkan untuk pakan. Pakan yang digunakan untuk budidaya yaitu pakan Fanamei Shrimp Feed. Biaya operasional pada tahun ke-0 sebesar 15 juta, yakni untuk pemasangan listrik tahun 1 hingga tahun ke-5. Biaya yang dikeluarkan yaitu sama sebesar Rp6.239.777,143. Biaya yang dikeluarkan dalam satu kali periode sebesar Rp2.079.714,29. Kemudian yang ketiga, biaya produksi dan penerimaan. Hasil produksi yang diperoleh pada satu kali produksi sebanyak 89.600 kg dengan harga per kilogram sebesar Rp50.000. Sehingga penerimaan yang didapat untuk satu kali produksi sebesar Rp4.480 juta. Penerimaan tahun 1 hingga tahun 5 sebesar Rp13.440 juta, kecuali tahun ke-0 tidak mendapatkan penerimaan karena memang pada tahun ke-0 belum melakukan produksi. Kemudian analisis NPV, IRR, Net BC Rasio, Gross BC Rasio, BEP dan PBB. Yang pertama yaitu NPV, di mana nilai NPV yang didapat dari perhitungan yaitu sebesar Rp13.502,902, artinya lebih besar dari 0. Kemudian IRR-nya sebesar 42,47%, lebih besar dari opportunity cost of capital yaitu sebesar 9,95%. Kemudian net BC ratio hasilnya yaitu 1,9278, artinya lebih besar dari 1. Kemudian gross BC ratio sebesar 1,344 dan lebih besar juga dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya udang Fanamei layak atau feasible untuk dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian analisis BEP. Untuk BEP-nya sendiri yaitu menghasilkan 3,536703,523. Angka tersebut menunjukkan bahwa usaha akan mengalami keuntungan dan kerugian dalam usaha budidaya udang Fanamei akan kembali pada periode waktu 3 tahun 6 bulan 13 hari. Kemudian perhitungan PBB-nya menghasilkan 1,181620035, menunjukkan bahwa modal investasi yang dikeluarkan dalam usaha budidaya udang Fanamei akan kembali pada periode waktu 1 tahun 2 bulan 5 hari. Itu tadi penjelasan tentang analisis investasi. Akan melanjutkan presentasi tentang analisis sensitivitas.
Analisis sensitivitas atau sensitivity analysis adalah tindakan menganalisis kembali terhadap suatu kelayakan agribisnis. Analisis sensitivitas merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan atau keputusan investasi untuk mencari beberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tindakan berlakunya keputusan tersebut. Apabila digunakan asumsi yang berbeda, apakah terjadi perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan? 4 hal yang mengakibatkan usaha pertanian sangat sensitif atau berubah-ubah. Yang pertama, harga output. Harga output itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kita awal budidaya, harga produk tersebut tinggi. Tapi setelah kita melakukan pemanenan dari hasil tersebut, bisa juga harga tersebut bisa turun sehingga itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan itu seperti keterlambatan pengadaan teknologi dan keterlambatan penerimaan. Yang ketiga, kenaikan biaya input. Itu seperti kenaikan biaya variabel dan kenaikan biaya tetap, sehingga dia mengakibatkan total biaya produksinya meningkat sehingga harga per unit barang tersebut semakin meningkat juga. Yang terakhir yaitu hasil. Hasil itu bisa juga tidak sesuai. Kenapa? Karena waktu dia produksi bisa juga terserang dengan hama penyakit sehingga mengakibatkan hasil produksi tersebut tidak sesuai. Perubahan 4 variabel tersebut akan mempengaruhi komponen cash flow, inflow ataupun outflow yang pada akhirnya akan mempengaruhi net benefit dan mengubah kriteria investasi. Perhitungan analisis sensitivitas pada CV Perungri Food Tbk. Dengan asumsi yang pertama, seluruh biaya variabel naik sebesar 10%. Yang kedua, jumlah penerimaan pada perusahaan budidaya udang Faname masih tetap. Nah, itu kan kita mencari kenaikan biaya variabel. Yang pertama itu kita udah mencari pada tabel sebelumnya itu ada tabel ini semua. Terus yang selanjutnya kita mencari variabel naik 10%. Variabel naik 10% didapat dari 10% dikali dengan biaya variabel. Begitupun juga seterusnya, variabel naik 10% ke bawahnya. Terus biaya variabel itu didapat dari biaya variabel ditambah dengan variabel naik 10% sehingga didapat 15 juta. Terus TC didapat dari biaya tetap investasi dijumlahkan dengan biaya variabel setelah kenaikan. Lanjutan. Net benefit itu didapat dari penerimaan dikurang dengan TC setelah kenaikan. PV kenaikan juga seperti itu. Didapat dari net benefit yang setelah kenaikan biaya variabel tersebut dikali dengan DF-nya. Nah, sekarang kita mencari DF untuk mencari IRR. Kenapa ada DF3? Ada 3 DF karena agar kita bisa menentukan NPV negatifnya. Terus B itu didapat dari penerimaan dikali dengan DF 9,9%. Terus untuk C-nya itu didapat dari TC setelah kenaikan dikali dengan DF 9,95%. Nah, perhitungan IRR, net BC dan gross BC setelah kenaikan biaya variabel. IRR itu rumusnya I ditambah NPV positif dibagi dengan NPV positif dikurang NPV negatif dikali dengan I negatif dikurang dengan I positif. Nih, di sini kan 9,95% ditambah dengan 10 miliar 703.113.982 dibagi dengan 10 miliar 703.111.982 dikurang dengan negatif 778.079.481 dikalikan dengan 40% dikurang 9,95% didapat 38%. Net BC itu rumusnya PV positif dibagi dengan PV negatif. Dia dapat dari ini.
PV positifnya itu jumlah dari tahun PV setelah kenaikan dari tahun pertama hingga tahun kelima itu dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan mutlak PV setelah kenaikan pada tahun ke-0. Sehingga didapat 24.790.711.982 dibagi dengan mutlak minus 14.087.600.000 sehingga didapat net BC-nya 1,759754109. Gross BC itu didapat dari B dibagi C. B-nya itu jumlahnya yang ini tadi nih, yang saya lingkarin. Terus yang C-nya ini gross BC sama dengan B dibagi C sama dengan 51.318.627 dibagi dengan 40.310.206.645 sehingga didapat gross BC-nya 1,265519. Nah, kita akan bandingkan hasil studi kelayakan sebelum dan sesudah dianalisis sensitivitas. Yang NPV sebelum di analisis sensitivitas itu jumlahnya 13.071.502.902. Untuk hasil analisis sensitivitas NPV setelah sensitivitas jumlahnya 10.713.111.982. IRR-nya sebelum analisis sensitivitas 42,47%, setelah dianalisis 38%. Net BC rasio sebelum dianalisis 1,9278, setelah dianalisis dia hasilnya 1,7597. Dan yang terakhir yaitu gross BC. Sebelum dianalisis hasilnya 1,34 dan setelah dianalisis hasilnya 1,26. Sehingga usaha tersebut masih layak dikembangkan dan diproduksi. Kenapa? Karena dia masih menghasilkan nilai yang cukup untuk melakukan produksi tersebut dan masih feasible. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Yang pertama, CV Perung Refood yang kami dirikan bergerak di bidang budidaya udang fanami. Yang kedua, perhitungan analisis biaya diperoleh hasil nilai BEP sebesar 3,536703.523 dengan kriteria lebih besar dari 0 dan nilai IRR sebesar 42,47. Artinya, nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan opportunity cost of capital yang adalah 9,95% per tahun. Sehingga menunjukkan usaha budidaya udang faname tersebut di daerah perusahaan layak untuk diproduksi. Nah, untuk sarannya dapat memberikan pada proses budidaya sistem kerja yang ada harus lebih terkoordinir agar lebih proses budidaya dapat menghasilkan udang yang sesuai dengan keinginan pasar dan kualitasnya baik. Yang kedua, perusahaan juga harus menggandeng masyarakat di sekitar dalam hal meningkatkan perekonomian sehingga antara perusahaan dan lingkungan sekitar dapat berjalan bersama dan keberlangsungan perusahaan akan baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.